Kalau kalian sendiri lebih takut lewat kuburan di malam Jumat Kliwon atau menginap di istana berhantu Eropa atau mungkin masuk ke pabrik kosong di Amerika saat Friday the 13th? Hello, welcome back my sweet darklings. Dengan aku Yuka-chan, malam ini kita bakal membahas malam penuh misteri. Dari tanah Jawa yang keramat di malam Jumat Kliwon sampai kisah seram di Eropa dan Amerika. Semuanya akan membuat kalian merinding. Kalian tahu kan, malam ini dipercaya sebagai saat ketika alam gaib dan manusia saling berdekatan. Banyak cerita menyeramkan lahir dari malam ini. Dan malam ini aku punya satu kisah nyata yang katanya pernah terjadi di sebuah desa tua. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Ceritanya terjadi di sebuah desa kecil tanah Jawa. Warga di sana sangat percaya kalau setiap Jumat Kliwon jangan pernah keluar rumah terlalu malam, apalagi kalau lewat kuburan desa. Ada seorang pemuda namanya Ardi. Dia anak perantauan yang baru pulang kampung. Ardi orangnya keras kepala, gak percaya sama hal-hal mistis. Malam itu, entah kenapa dia nekat keluar, padahal jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Tepat di malam Jumat Kliwon. Ardi lewat jalan setapak yang melewati kuburan desa. Awalnya sepi, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Tapi lama-lama dia dengar ada suara perempuan tertawa pelan. Dia berhenti, nengok ke kanan, gak ada siapa-siapa. Nengok ke kiri, hanya batu nisan tua berlumut. Tapi suara itu makin jelas, seperti suara perempuan menangis bercampur tertawa. Ardi mencoba menenangkan diri. Dia berkata dalam hati, mungkin cuma suara angin. Tapi tiba-tiba di bawah pohon beringin besar, dia melihat seorang perempuan berambut panjang memakai kain putih lusuh duduk membelakanginya. Ardi nekat mendekat karena dia masih enggak percaya. Dia berkata, "Mbak, ngapain malam-malam di sini?" Perempuan itu pelan-pelan menoleh dan wajahnya hancur. Matanya hitam, mulutnya sobek sampai ke telinga. Ardi terdiam, tubuhnya kaku. Dan yang lebih mengerikan, perempuan itu berdiri tanpa suara lalu bergerak ke arahnya dengan langkah menyeret kain. Ardi mencoba lari, tapi seakan jalan setapak itu memanjang, gak ada ujungnya. Nafasnya sesak, kakinya berat, dan suara tawa itu menggema di sekelilingnya. Sampai akhirnya dia jatuh. Dan detik itu juga semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ardi pingsan di dekat kuburan. Badannya dingin, wajahnya pucat, dan di tangannya menggenggam erat segenggam tanah kuburan yang basah. Sejak malam itu, Ardi berubah. Dia jadi pendiam, matanya kosong. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu mengurung diri di kamar. Seperti sedang ketakutan pada sesuatu, hanya dia yang bisa melihatnya. Kalau kalian tahu tentang cerita
atau kisah nyata ini, kalian boleh komen ya. Kemudian Sweet Darklings, ternyata bukan cuma di Jawa malam Jumat dianggap mistis. Di Eropa ada juga tradisi serupa. Ada satu legenda dari Inggris di abad pertengahan. Dulu orang percaya kalau malam Jumat adalah saat roh-roh yang tidak tenang berkeliaran. Konon, ada seorang bangsawan muda bernama Eleanor yang meninggal tragis di malam Jumat. Sejak itu, di istana keluarganya, setiap malam Jumat, terutama saat bulan purnama, terdengar suara tangisan perempuan yang bergema di lorong-lorong batu. Para penjaga istana bersumpah mereka pernah melihat sosok wanita yang berpakaian gaun putih berdarah, berjalan sambil membawa lilin. Yang menyeramkan, lilin itu tidak pernah menyala, hanya meneteskan darah panas ke lantai batu. Banyak pengunjung kastil atau istana itu yang mengaku kalau mereka mendengar pintu terbuka sendiri pada malam Jumat. Beberapa bahkan pingsan setelah melihat bayangan wanita itu menatap dari jendela menara. Padahal ruangan itu terkunci selama berabad-abad. Bayangkan kalau kalian menginap di istana tua dan tiba-tiba dengar suara tangisan itu di lorong yang gelap. Apakah berani? Komen di video ini. Nah, kalau di Amerika, malam Jumat identik dengan Friday the 13th. Banyak orang percaya hari itu penuh kesialan. Tapi ada satu kisah nyata dari sebuah kota kecil di Pennsylvania. Tahun 1970-an, ada seorang pria bernama Joseph yang meninggal mengenaskan di kecelakaan kerja. Anehnya, kematiannya terjadi tepat di hari Jumat tanggal 13. Sejak itu, orang-orang percaya rohnya gentayangan di pabrik tempat dia bekerja. Setiap kali Friday the 13th tiba, mesin-mesin tua di pabrik itu menyala sendiri, padahal listrik sudah lama diputus. Para penjaga malam sering melihat sosok pria tanpa wajah berjalan di antara mesin. Suaranya seperti berbisik, "Jangan kerja di sini, jangan ulangi kematianku." Yang paling mengerikan, ada catatan polisi tentang seorang penjaga malam yang hilang tepat di Friday the 13th. Sampai sekarang, tidak pernah ditemukan jejaknya, kecuali helm pengamannya yang penuh dengan bekas tangan berdarah. Sweet Darklings, dari Jawa, Inggris sampai Amerika, ternyata malam Jumat memang menyimpan kengerian universal. Entah itu Jumat Kliwon, Friday the 13th, atau sekedar legenda di malam keramat. Semuanya mengingatkan kita kalau ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kalau kalian sendiri lebih takut lewat kuburan di malam Jumat Kliwon atau menginap di istana berhantu Eropa, atau mungkin masuk ke pabrik kosong di Amerika saat Friday the 13th? Tulis jawaban kalian di komentar. Dan jangan lupa tetap stay with me, Yuka-chan, karena dunia gelap masih punya banyak rahasia untuk Sweet Darklings.